Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bekerja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan pantun dulu, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa subscribe Abu. Jumpa lagi dengan Anda dekat. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu pahlawan Indonesia yang sangat bersejarah dan berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapakah itu? So, tidak berlama-lama, happy watching. Kalian mungkin tidak asing dengan pahlawan yang satu ini. Yaps, Cut Nyak Dien lahir pada tanggal 12 Mei tahun 1848. Nah, dia ini itu berasal dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Kampung Lampadang Pekanbadak, tepatnya di wilayah Enam Mukim Aceh Besar. Nah, ayahnya Cut Nyak Dien ini merupakan Ule Balang dari wilayah Enam Mukim Aceh di sana. Jadi Ule Balang itu adalah sebutan untuk pemimpin tradisional di Aceh. Ayahnya bernama Teku Nantasetia, sedangkan ibunya merupakan putri Ule Balang Lampage. Cut Nyak Dien kemudian tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan juga berbudi. Nah, ketika itu dia ini mendapat pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan rumah tangga macam memasak dan sebagainya. Hal ini membuat para laki-laki di sana itu juga banyaklah itu yang berniat untuk melamarnya. Akhirnya singkat cerita, ketika Cut Nyak Dien ini berusia 12 tahun, dia ini kemudian dinikahkan orang tuanya dengan Cik Ibrahim Langa yang merupakan putra dari Ule Balang Lamnga 13 yang merupakan anak tunggal mereka. Pernikahan mereka pun kemudian berlangsung pada tahun 1862. Nah, pada tahun-tahun tersebut, Belanda ini masih menjajah di wilayah Indonesia atau di Nusantara. Nah, salah satunya yaitu di Aceh. Tepatnya pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda ini menyerang wilayah Aceh. Belanda mulailah itu menembakkan meriam dari kapal Citadel van Erpen dan mengakibatkan perang Aceh. Perang Aceh pertama ini terjadi sekitar tahun 1873 sampai 1874, dipimpin oleh Panglima Polim dan juga Sultan Muhammad Shah yang menghadapi pasukan Belanda, di mana pasukan Belanda saat itu dipimpin oleh Johan Herman Rudolf Kohler yang mengirimkan pasukan sekitar 3.198 prajurit, di mana pada tanggal 8 April 1873 itu Kohler ini dan pasukan Belanda lainnya itu berhasil menguasai Masjid Baitur Rahman yang ada di sana. Namun di situ Kesultanan Aceh itu berhasil menangkis mereka dan berhasil memenangkan perang pertama tersebut. Bahkan Cik Ibrahim Langa yang merupakan suami dari Cut Nyak Dien itu berada di garis paling depan peperangan tersebut, sehingga membuat pemimpin dari mereka, which is itu adalah Kohler, itu tewas pada April 1873 itu. Namun di situ mereka tidak tinggal diam saja. Pada tahun yang sama mereka juga mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten dan berhasil menguasai wilayah Mukim 6, tepatnya desanya Cut Nyak Dien itu berhasil dikuasai, sedangkan keraton Sultan jatuh di tangan mereka pada tahun 1874-nya. Dari situ Cut Nyak Dien mengajak bayinya bersama rombongan ibu-ibu untuk mengungsi pada tanggal 24 Desember 1875, dan sedangkan suaminya itu masih bertempur melawan Belanda. Sayangnya di situ suami Cut Nyak Dien yaitu Cik Ibrahim Langa itu tadi tewas di medan tempur, yaitu tepatnya di Kalitarung pada tanggal 29 Juni 1878. Hal itu tentu saja membuat Cut Nyak Dien ini marah dan bersumpah akan membalas dendam pada Belanda. 2 tahun kemudian, seorang tokoh pejuang Aceh lainnya yaitu Teku Umar itu berniat untuk melamar Cut Nyak Dien. Namun di situ Cut Nyak Dien menolak. Namun setelah Teku Umar ini mengajaknya untuk
mempersilahkan bergabung dalam medan tempur. Hanya di situ Cut Nyak Dien pun menyetujui lamaran tersebut dan menikahi Teguh Umar. Akhirnya mereka menikah pada tahun 1880 dan dari pernikahan tersebut mereka kemudian mempunyai anak yang bernama Cut Kaba. Perang kemudian dilanjutkan dengan sistem gerilya dengan disebut sebagai perang fisabilillah. Nah, di sini Teguh Umar mempunyai siasat yang sangat berisiko juga, tapi ini bisa sangat efektif dan juga efisien, di mana dia ini mulai mendekati basis Belanda dan pada tanggal 30 September tahun 1893 Teguh Umar dan juga pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang itu pergi ke Kutaraja, tepatnya untuk menyerahkan dirinya ke Belanda. Loh, mereka menyerah? Tunggu dulu, belum selesai. Jadi di situ Teguh Umar ini merahasiakan taktiknya untuk bergabung ke Belanda. Jadi dia diam-diam tuh bergabung ke Belanda, tetapi dia memiliki rencana untuk menghancurkan Belanda dari dalam. Dia tidak peduli meskipun saat itu dia dianggap pengkhianat oleh orang Aceh sendiri. Padahal saat itu Cut Nyak Dien ini sudah berusaha untuk menasihatinya supaya dia ini melawan Belanda saja secara terang-terangan. Tapi di situ Teguh Umar tetap melakukan rencananya yang sudah dia rencanakan sebegitu mungkin, sambil ia mempelajari taktik dan juga strategi Belanda pelan-pelan, sambil ia kemudian mengganti unit. Jadi dia ini ketika bergabung di Belanda, dia ini sangat dipercaya oleh Belanda. Bahkan Belanda bangga ketika Teguh Umar ini bergabung dengan mereka. Mereka kemudian menganggap bahwa sepertinya aman-aman saja, musuh kita jadi berkurang satu. Karena memang saat itu Teguh Umar ini merupakan seorang pahlawan yang sangat-sangat ditakuti oleh Belanda. Nah, ketika Teguh Umar ini bergabung dengan Belanda, Belanda senang lah ya kan. Akhirnya mereka pun menjadikan Teguh Umar ini sebagai komandan salah satu unit mereka. Nah, di balik rencana itu, sambil dia mempelajari taktik Belanda dan juga strategi mereka, Teguh Umar ini juga perlahan-lahan mengganti. Nah, dari unitnya itu kan nggak semuanya dari pasukannya, tapi ada juga yang dari orang Belandanya. Nah, dari situ Teguh Umar pelan-pelan mengganti orang-orang Belanda yang ada di unitnya itu dengan orang Aceh sendiri. Nah, dari situ dia kemudian melangsungkanlah itu rencana penyerangan ke basis Aceh, tapi rencana itu adalah sebenarnya rencana palsu. Dari situ mereka menyerang basis Aceh kan, tapi tidak benar-benar diserang, orang pura-pura ya kan. Akhirnya Teguh Umar dan Cut Nyak Dien membawa semua pasukan dan juga perlengkapan berat, senjata dan juga amunisi Belanda, kabur melarikan diri dan tidak pernah kembali. Pengkhianatan itu kemudian disebut Het Verraad van Teguh Umar atau pengkhianatan Teguh Umar. Pengkhianatan itu tentu saja membuat Belanda marah besar kepada Teguh Umar dan melakukan operasi secara besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak Dien dan juga Teguh Umar. Bahkan pihak Belanda itu sempat membakar rumah milik Teguh Umar yang ada di sana. Namun di situ Teguh Umar tidak tinggal diam, dia berbekal dengan perlengkapan berat dan juga senjata yang diambil dari Belanda. Dia mulailah itu berani untuk menyerang Belanda. Bahkan di situ Belanda ini sempat keteteran dan mengganti jenderal mereka yaitu Jenderal Van Swieten itu tadi dengan Jenderal Johannes Ludovicius. Namun sayangnya di situ Jenderal Johannes ini dengan cepat terbunuh sehingga membuat Belanda ini semakin kacau. Cut Nyak Dien dan Teguh Umar kemudian melakukan serangan ke Belanda dan Belanda itu juga melakukan serangan mereka ke kota Kutaraja dan juga Meulaboh, di mana ini merupakan kota basisnya Teguh Umar sebelumnya. Sehingga Belanda ini harus mengganti jenderal mereka berkali-kali. Mereka kemudian juga mengerahkan unit Merkhaus. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan
pasukan Demarsus ini itu terdiri dari orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati itu kepada orang Aceh dan Van der Heyden pun membubarkan unit Demarsus tersebut. Peristiwa inilah juga yang menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan pun masih tetap ada pada penduduk Aceh di sana. Jenderal Johannes Benedictus ini kemudian memanfaatkanlah itu ketakutan orang-orang Aceh tersebut untuk menyewa orang-orang Aceh sebagai mata-mata pemberontak, sebagai informan. Sehingga di sini Belanda dapat menemukan bagaimana rencana Teuku Umar dalam menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Nah, disitulah kemudian Teuku Umar ini gugur karena tertembak peluru. Mengetahui hal tersebut, Cut Gambang yang merupakan anak dari Cut Nyak menangis setelah itu karena kematian sang ayah. Ia kemudian ditampar oleh Cut Nyak dan sambil memeluknya dia berkata, "Kita perempuan Aceh tidak boleh menangis karena seseorang yang sudah mati syahid," katanya sambil menguatkan sang anak. Dari situ Cut Nyak kemudian melakukanlah itu perlawanan di pedalaman Meulaboh bersama pasukannya yang tersisa. Mereka terus bertempur melawan Belanda dan pada akhirnya tahun 1901 Belanda yang memang sudah hafal nih dengan medan area yang ada di wilayah Aceh itu seperti apa, dan sedangkan saat itu Cut Nyak ini sudah semakin tua dan juga penglihatannya sudah mulai rapuh, dia bahkan juga terkadang mencong, membuat pasukannya ini itu merasa iba. Bahkan tidak jarang pasukannya Cut Nyak bahkan Cut Nyak sendiri itu kekurangan makanan, hingga dalam hal ini itu membuat pasukan Belanda lebih unggul. Di mana saat itu anak buah Cut Nyak yang bernama Panglaut ini memberitahu markas Cut Nyak itu kepada pihak Belanda. Dari situ Belanda tahu ya kan keberadaan dari markas Cut Nyak. Tidak menunggu waktu lama, pihak Belanda pun langsunglah itu menyergap markas Cut Nyak. Mengetahui hal tersebut, Cut Nyak berusaha itu melakukan perlawanan dan dia berusaha mengeluarkan rencong, di mana rencong ini adalah senjata tradisional Aceh. Namun sayangnya di situ Belanda ini berhasil menghentikan Cut Nyak dan Cut Nyak pun ditangkaplah itu oleh pihak Belanda. Sementara Cut Gambang yang merupakan putri dari Cut Nyak ini berhasil melarikan diri dan meneruskan perlawanan kepada Belanda seperti yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah Cut Nyak ditangkap, Cut Nyak kemudian dibawa ke Banda Aceh dan kemudian dirawat karena sakitnya hingga rabun dan juga encoknya ini berangsur-angsur semakin pulih. Namun setelah itu dia ini dibawalah itu ke Sumedang dan di sana dia ini bersama tahanan politik lainnya itu diasingkan. Hal ini pihak Belanda lakukan supaya Cut Nyak dan juga tahanan lainnya ini tidak mempengaruhi orang-orang untuk melawan Belanda. Namun setelah itu dia ini dibawalah itu ke Sumedang sekitar tahun 1906 beserta tahanan politik Aceh lainnya. Hal ini Belanda lakukan supaya Cut Nyak ini tidak mempengaruhi orang-orang di sana untuk melawan Belanda. Sampai kemudian ketika pengasingan Cut Nyak ini para tentara Belanda itu dilarang memberitahukan identitas para tahanan, salah satunya yaitu Cut Nyak. Jadi ketika ke sana Cut Nyak itu ya tidak dikenal masyarakat sekitar sebagai Cut Nyak. Para warga Sumedang juga tidak tahu bahwa tahanan yang dibawa itu adalah Cut Nyak. Di situ Cut Nyak ini ditahan bersama salah satu ulama yang bernama Ulama Ilyas. Nah, dari situ Ulama Ilyas ini sadar bahwa Cut Nyak ini itu juga pandai dalam ilmu agama. Akhirnya dia pun menyebut Cut Nyak itu dengan sebutan Ibu Perpu. Bahkan tidak jarang Cut Nyak ini di sana itu juga diminta untuk mengaji. Sayangnya pada tanggal 6 November tahun 1908 Cut Nyak ini menghembuskan nafas terakhirnya.
namun baru diketahui makamnya itu pada tahun 1959, di mana saat itu Gubernur Aceh itu melakukan penyelidikan dan menemukan ternyata ibu perpu itu adalah Cut Nyak. Makam Cut Nyak itu berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan, dan pertama kali dibuka itu pada tahun 1987. Di pintu masuk itu terdapat monumen yang meresmikan makam tersebut yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh pada tanggal 7 Desember tahun 1987. Makam Cut Nyak itu dikelilingi oleh pagar besi dan juga beton yang luasnya kira-kira 1.500 meter persegi, dan di atas batu nisan Cut Nyak itu juga tertulis tulisan Arab, kemudian ada surat At-Taubah, Al-Fajr, juga Hikayat Aceh. Cut Nyak pun kemudian diakui oleh Presiden Insinyur Soekarno sebagai pahlawan nasional dalam SK Presiden nomor 106 tahun 1964 pada 2 Mei tahun 1964. Nama Cut Nyak kemudian diabadikan dalam Bandar Udara Cut Nyak, kemudian rumahnya yang ada di Rencong which is Aceh itu dibangun sebagai bukti perjuangan dari Cut Nyak yang pernah berjuang di tanah Rencong tersebut. Selain itu juga banyak apresiasi dalam menghormati jasa-jasa beliau, seperti kapal perang TNI Angkatan Laut yang diberi nama KRI Cut Nyak, kemudian namanya yang diresmikan sebagai RSUD Cut Nyak yang ada di Provinsi Aceh, Universitas Cut Nyak yang ada di Aceh, Universitas Cut Nyak yang ada di Sumatera Utara, kemudian namanya juga tergambar di potret uang 10.000 keluaran tahun 1998, kemudian ada perangko peringatan 100 tahun Cut Nyak, kemudian namanya juga diresmikan sebagai nama jalan, kemudian ada masjid kecil yang dibangun di sekitar makam Cut Nyak, dan masih banyak lagi apresiasi yang digunakan untuk menghargai jasa-jasa beliau tersebut. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pahlawan kita, yaitu Cut Nyak. Sebenarnya ada banyak sekali ya, cuma bisa kalau aku satuin dalam video yang satu ini, tapi semoga ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mungkin ada saran-saran atau tambahan, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.